Berjumpa lagi bersama Berliterasi Digital. Digitalisasi dalam belajar. Sudah lama menjadi topik pembicaraan dunia bahwa terjadi peningkatan suhu secara global. Kenaikan suhu ini mengakibatkan lapisan es di wilayah kutub meleleh. Wah, bahaya tuh kalau terus-menerus terjadi. Kenapa es bisa meleleh? Apa yang terjadi saat meleleh? Bisakah kita memperlambat proses melelehnya es? Pada bab ini, kita akan mempelajari zat dan perubahannya dengan subtopik sebagai berikut. Kita awali dengan topik wujud zat dan model partikel. Amati beberapa gambar berikut yang sering kamu jumpai sehari-hari. Coba deh kamu kelompokkan jadi beberapa kelompok. Misalnya begini nih. Nah, apa dasar yang digunakan untuk pengelompokan ini? Barangkali kamu masih ingat penggolongan benda menjadi benda padat, cair, dan gas saat kalian masih SD. Semua benda kita kenal sebagai materi. Menurut wujudnya, materi dibedakan menjadi zat padat, zat cair, dan zat gas. Sifat ketiganya bisa kita identifikasi dari model partikel yang menyusun zat tersebut. Partikel adalah bagian terkecil yang ada dalam materi. Karena saking kecilnya, maka untuk menjelaskan, maka dibuat modelnya. Partikel-partikel selalu bergerak dan terdapat tarikan antara partikel yang satu dengan yang lainnya. Keadaan partikel ini berbeda-beda pada setiap jenis zat. Mari kita pelajari masing-masing sifat dari zat padat, cair, dan gas. Zat padat memiliki bentuk dan volume tetap. Jarak antar partikel rapat dan teratur, sehingga gerakan partikel sangat terbatas, hanya bisa bergetar. Dikarenakan juga gaya tarik antar partikel sangatlah kuat. Zat cair memiliki bentuk sesuai wadahnya, volumenya tetap, terdapat jarak antar partikel, dan gaya tarik antar partikelnya agak kuat. Zat gas memiliki bentuk dan volume berubah-ubah. Jarak antar partikelnya sangatlah renggang. Gaya tarik antar partikel sangat lemah. Nah, partikelnya mudah bergerak. Siapa yang pernah bikin teh celup sendiri? Tuang air panas, kemudian masukkan teh celupnya. Tambahkan gula sesuai keinginan, jadi deh. Coba lihat tehnya. Tanpa diaduk pun bisa merata ya. Nah, peristiwa ini dapat terjadi karena partikel-partikel dalam zat cair dapat bergerak sehingga memungkinkan terjadinya difusi. Sebenarnya kita masih akan berkutat mempelajari tentang zat. Kalau kemarin kalian mengelompokkan zat berdasarkan wujud dan sifatnya, maka kali ini kalian akan membagi zat secara kimia. Nah, zat dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Untuk zat tunggal ini masih kita bagi jadi dua lagi, yaitu unsur dan senyawa. Zat campuran juga ada dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Kita pelajari satu-satu, mulai dari unsur dan senyawa. Unsur dan senyawa sama-sama zat tunggal. Nah, bedanya apa? Kalau unsur itu zat tunggal yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Kalau senyawa masih merupakan zat tunggal, tapi masih bisa dibagi lagi melalui reaksi kimia, karena merupakan gabungan dari beberapa unsur. Kita bahas unsur dulu ya. Nah, kita ulangi. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi atau diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Partikel terkecil dari unsur ini disebut dengan atom.
Unsur dapat ditemukan di alam dan diberi nama beserta lambang. Yang mana sih unsur? Ini dia. Ini adalah gambar aurum. Apaan tuh aurum? Aurum adalah bahasa Latin dari emas. Kok bahasa Latin sih? Iya, unsur diberi nama Latin dan kemudian ditentukan lambangnya berdasarkan bahasa Latinnya. Penulisan lambang ini dikemukakan oleh John Jacobs Berzelius. Dan lambang dari unsur emas ini adalah AU, dari kata aurum yang berasal dari bahasa Latin. Ada aturannya sendiri loh bikin lambang unsur, tidak sembarangan pengennya apa gitu. Nih contoh lainnya. Unsur hidrogen lambangnya H, oksigen lambangnya O, besi bahasa Latinnya ferrum lambangnya Fe, perak bahasa Latinnya argentum lambangnya Ag, karbon lambangnya C. Mau contoh yang lainnya? Ada di tabel periodik unsur. Unsur-unsur yang ada di alam didaftar pada suatu tabel yang kemudian disebut dengan tabel periodik unsur. Silahkan kalian bisa browsing sendiri ya. Unsur-unsur yang sama dapat bergabung menjadi satu yang disebut dengan molekul unsur. Contohnya, ada dua atom unsur oksigen yang bergabung jadi satu, menjadi molekul oksigen. Lambangnya O2. Atau ada dua atom unsur hidrogen bergabung jadi satu, menjadi molekul hidrogen. Lambangnya H2. Kita lanjutkan. Tadi kan kalau unsur-unsurnya sejenis bergabung membentuk molekul unsur ya. Nah, kalau yang bergabung adalah unsur yang beda jenisnya, maka akan membentuk molekul senyawa. Atau selanjutnya kita sebut dengan senyawa. Contohnya, ada satu atom karbon atau C bertemu dengan dua atom oksigen atau O, akan membentuk senyawa CO2 atau karbon dioksida. Jika ada satu atom O bertemu dengan dua atom H atau hidrogen, maka akan membentuk H2O atau kita sebut dengan air. Nah, sekarang paham kan bedanya molekul unsur dan molekul senyawa? Senyawa memiliki ciri-ciri khusus, yaitu terbentuk dari dua jenis unsur atau lebih. Ya iya dong, kalau hanya satu jenis unsur kan tadi namanya molekul unsur. Nah, kalau molekul senyawa terbentuk dari dua jenis unsur atau lebih yang berbeda. Yang kedua, sifat senyawa berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Misalnya nih, air. Air itu kan tidak dapat terbakar ya. Tadi air disusun oleh dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Tahukah kamu kalau hidrogen itu adalah gas yang mudah terbakar dan oksigen adalah pemicu pembakaran. Nah, kalau unsur-unsur yang dapat menimbulkan kebakaran ini direaksikan menjadi satu, malah jadi zat yang tidak dapat terbakar kan? Unik ya? Kemudian, senyawa tidak bisa sembarangan dibuat. Kalau teh manis sih suka-suka kamu, mau bikin tehnya seberapa, gulanya sesendok atau 2 sendok. Kalau senyawa harus pakai resep yang tepat. Jadi, senyawa disusun oleh unsur-unsur dengan komposisi perbandingan yang tetap. Misalnya, air lagi nih. 2 atom H bertemu dengan 1 atom O. Ataupun berapa jumlah atomnya,
yang penting perbandingan H banding O adalah 2:1. Maka akan terbentuk H2O atau air. Tapi, kalau H dan O bergabung dengan perbandingan 1:1, maka yang muncul bukan air, melainkan H2O2 atau hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini biasanya digunakan dalam pemutih. Nah, kalau komposisinya beda, hasilnya juga beda kan? Oke, selesai unsur dan senyawa, saatnya kita ke campuran. Tadi kalau mau bikin senyawa kan perbandingannya harus tetap tuh. Kalau kamu mau bikin campuran, suka-suka kamu komposisinya. Yang penting tersusun dari 2 zat atau lebih. Seperti kamu bikin air teh manis. Air tehnya seberapa, ditambah gulanya seberapa pun, juga hasilnya tetap campuran. Jadi campuran tidak memiliki komposisi perbandingan yang tetap. Ketika kamu minum teh manis, kamu masih merasakan manisnya gula dan rasanya teh. Jadi, sifat campuran masih seperti zat penyusunnya. Dan zat-zat penyusunnya ini masih bisa dipisahkan secara fisika loh. Ada 2 macam campuran, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Homo artinya sejenis. Jadi, campuran homogen adalah campuran yang sejenis. Berarti, kalau campuran heterogen adalah campuran yang tidak sejenis. Campuran homogen kita sebut dengan larutan, campuran heterogen kita sebut dengan suspensi. Sebenarnya ada satu lagi nih, campuran yang sifatnya ada di tengah-tengah campuran homogen dan heterogen, yaitu koloid. Berikut perbedaan ketiga jenis campuran. Ada larutan, koloid, dan suspensi. Larutan tadi campuran homogen ya, kemudian suspensi adalah campuran heterogen. Kemudian koloid itu ada campuran yang sifatnya di tengah-tengah larutan dan suspensi. Kalau campuran homogen atau larutan, tidak dapat dibedakan zat penyusunnya, walaupun dilihat menggunakan mikroskop ultra. Sedangkan campuran heterogen atau suspensi sifatnya heterogen atau dapat dibedakan zat-zat penyusunnya. Nah, kalau koloid kelihatannya sih homogen, tapi kalau dilihat pakai mikroskop ultra nampak heterogen. Yang kedua, partikel larutan berukuran kurang dari 1 nanometer. Kecil sekali ya. Partikel koloid berukuran 1-100 nanometer. Kalau suspensi, ukuran partikelnya lebih dari 100 nanometer. Yang ketiga, larutan hanya satu fasa atau tidak terlihat batasnya. Kalau koloid dan suspensi, 2 fasa atau terlihat batasnya. Yang keempat, larutan cenderung stabil keadaannya. Kalau koloid pada umumnya stabil, nah kalau suspensi tidak stabil. Terakhir, larutan tidak dapat disaring. Koloid dapat disaring menggunakan penyaring ultra, sedangkan suspensi dapat disaring dengan mudah. Nah, itulah perbedaannya. Contohnya sudah tertulis ya. Misalnya larutan, contohnya larutan gula, larutan garam, spiritus, alkohol 70%, dan lain-lain. Koloid contohnya ada sabun, susu, santan, jelly, dan lain-lain. Untuk suspensi ada air sungai yang keruh,
campuran air dengan pasir, campuran kopi dengan air, dan lain-lain.